Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan membawakan presentasi PowerPoint kami dengan tema akhlak terhadap orang tua atau birrul walidain dengan anggota kelompok saya Rangga Maulana Adi dengan NIM 151200136 dan Muhammad Firdaus Alfian 151200156. Pengertian birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Istilah tersebut terdiri dari dua kata, yaitu bir dan walidain. Secara bahasa, bir artinya berlapang dalam berbuat kebaikan, sedangkan walidaini berarti kedua orang tua. Birrul walidaini artinya adalah berlapang dalam kebaikan kepada orang tua. Kebaikan ini tidak hanya bagi dirinya saja, tetapi kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua. Yang diwujudkan dalam kebaikan yang rasionalis, berkaitan dengan akal, empiris, berkaitan dengan panca indera, dan esoteris, berkaitan dengan jiwa. Bentuk-bentuk birrul walidaini. Pertama, mengikuti saran dan keinginan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan maupun masalah pekerjaan. Tentunya selama masih di jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kedua, menghormati dan memuliakan orang tua karena cinta dan kasih sayang yang tak pernah putus dan jasa-jasanya yang tak dapat dinilai harganya. Ketiga, membantu orang tua secara fisik maupun material. Apabila belum mempunyai penghasilan sendiri, setidaknya bantulah orang tua secara fisik. Ringankan beban pekerjaannya, sedangkan kita sudah mempunyai penghasilan sendiri, hendaklah membantu secara finansial, seperti ia dulu menyekolahkanmu dan menafkahimu. Keempat, mendoakan orang tua agar selalu diberi ampunan dan rahmat darinya. Memohon doa untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai sholat, sebagaimana ia juga selalu mendoakan kamu di setiap langkah dan yang kamu tempuh. Hukum dan keutamaan birrul walidaini. Para ulama Islam sepakat bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib, selain terhadap perkara yang haram. Syariat Islam meletakkan kewajiban birrul walidaini menempati ranking kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengesahkannya. Selain itu memiliki keutamaan satu, termasuk amalan yang paling mulia. Dua, merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Tiga, sebab seorang masuk ke dalam surga. Empat, merupakan sebab berkah dan lancarnya rizki. Lima, sebab merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud bakti semasa orang tua hidup. Yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Sebagaimana yang ada di dalam surat Luqman ayat 15, diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua selagi tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Apabila menyimpang dari ajaran agama Islam, maka berhak untuk menolak dengan sopan dan meluruskannya. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 23, diperintahkan untuk senantiasa berbakti kepada ibu dan bapakmu, dan janganlah berkata seraya penolakan, dan janganlah membentak mereka. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusannya. Janganlah berperilaku tidak sopan dan sendiri, janganlah bersikap tidak mau mengalah kepada mereka. Yang ketiga, meminta izin sebelum bepergian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu meminta izin kepada kedua orang tua sebelum berpergian selagi mereka masih hidup. Karena izin dari orang tua lah yang membawakan keselamatan selama perjalanan dan saat melakukan aktivitas. Yang keempat, mendahulukan berbakti kepada ibu. Dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa nama ibu disebutkan 3 kali oleh
Rasulullah, sedangkan nama ayah disebutkan sekali. Sebab ibu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena telah mengandung selama 9 bulan, menyusui dan menyapihnya selama 2 tahun. Oleh sebab itu, maka berhaklah seorang ibu disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujud bakti setelah orang tua meninggal. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Hendaklah seorang anak senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya meskipun telah meninggal. Apabila anak mendoakan orang tuanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah dan merupakan amalan jariah yang tak pernah terputus. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, beristighfar untuk kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan dan dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka juga senantiasa mendoakan anak-anaknya agar diberikan rahmat darinya. Sebagaimana surat Ibrahim ayat 41 yang artinya, "Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab." Quran surat Ibrahim ayat 41. Ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Yang keempat, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu seperti paman, bibi, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ingin menyambung tali silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.